Selamat datang kembali di Roni Roha Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi bermanfaat bagi sobat semua. Sobat, Anda pasti sudah mendengar kabar bahagia dari tanah Turki. Yap, Museum Hagia Sophia, museum yang kembali difungsikan sebagai masjid. Tepat hari Jumat tanggal 10 kemarin, Pengadilan Tinggi Republik Turki mencabut status Museum Hagia Sophia. Presiden Erdogan mengumumkan langsung kabar baik ini. Sontak, ribuan orang memadati kompleks museum untuk mendengarkan kumandang azan pertama setelah 86 tahun berlalu. Kabar peralihan status ini mendapat kecaman dari berbagai negara dan tokoh di dunia. Beberapa negara bahkan sampai mengancam Turki dan Presiden Erdogan. Lalu, apakah sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana sejarah berdirinya Hagia Sophia ini? Dalam video singkat ini, kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya dari channel ini. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه Sejarah Hagia Sophia. Ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan dan siapa yang pertama kali membangun Hagia Sophia. Namun sebagai gereja, bangunan Hagia Sophia pertama kali dibangun pada tahun 532 Masehi atas perintah Kaisar Romawi Timur kala itu, Justinianus I. Pada mulanya, bangunan megah ini didirikan sebagai gereja katedral untuk lambang suci Kekaisaran Romawi Bizantium. Selama lebih dari 5 abad, Hagia Sophia di bawah pimpinan kekaisaran ini dan berfungsi sebagai tempat ibadah Kristen Katolik. Selain itu, Hagia Sophia juga menjadi tempat kedudukan Uskup Agung Romawi, atau dalam bahasa Latin disebut Patriark Ekumenis Konstantinopel. Namun pada tahun 1054, kerajaan Ortodoks Yunani sempat menguasai bangunan ini hingga pasukan salib kembali merebutnya dan menjadikan Hagia Sophia sebagai katedral Katolik Roma. Perubahan Hagia Sophia menjadi masjid terjadi pada masa Kesultanan Turki, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Tsani atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliaulah yang berhasil memasuki kota Konstantinopel. Berkat perjuangan dan kegigihannya, tepat pada tanggal 19 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih menginjakan kaki di Istanbul. Sejak peristiwa bersejarah itu, Hagia Sophia diubah menjadi masjid utama Kesultanan Turki Utsmani. Selama lebih dari 400 tahun, Hagia Sophia dijadikan masjid utama Turki. Pada masa ini, bangunan Hagia Sophia sempat mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, yang membuat bangunan Hagia Sophia semakin megah. Sejarah Hagia Sophia sebagai masjid berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Pada hari itu, kekhilafahan Turki Utsmani resmi dihapuskan dari percaturan politik global. Melalui tangan Mustafa Kemal, kekhilafahan Turki diubah menjadi Republik Turki Sekuler, dan kedudukan Hagia Sophia sebagai masjid dihapuskan. Melalui sidang parlemen, Hagia Sophia diubah menjadi museum keagamaan. Perubahan Hagia Sophia ini tentu menjadi malapetaka besar bagi umat Islam. Sebab, masjid yang sudah menjadi lambang kejayaan selama lebih dari 400 tahun tidak bisa lagi digunakan untuk bersujud. Selama jadi museum, jutaan manusia sudah mengunjungi tempat penuh sejarah ini. Karena itulah, peristiwa pengembalian status ini merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Pertanda kebangkitan Islam. Pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai masjid memberikan udara segar bagi kaum muslimin. Banyak ulama yang mendukung keputusan ini. Dengan pengembalian ini, seolah memberikan sinyal kebangkitan Islam. Terlebih Presiden Erdogan melalui situs web kepresidenan Turki menegaskan bahwa kebangkitan Hagia Sophia menandai pembebasan Al-Aqsa. Selain itu, menurutnya kebangkitan Hagia Sophia
adalah kebangkitan api harapan umat Islam dan semua umat yang terzolimi dan teraniaya. Kebangkitan Islam tentu tidak akan bisa tanpa ada persatuan dan kesatuan kita. Dan persatuan yang paling erat ikatannya adalah ikatan akidah. Karena itu, melalui video singkat ini, saya berharap kita selaku umat Islam haruslah bangkit dan bersatu. Saya berharap kita sama-sama berjuang agar tidak ada lagi penjajahan terhadap Islam. Saya berharap tidak ada lagi umat yang terzolimi. Sebutlah Rohingya, tidak ada lagi derita Palestina, tidak ada lagi derita Uighur, dan semoga tersenyumlah umat Islam di Kashmir, India. Dan saya sangat berharap semoga syariah Quran menjadi dasar bernegara.